Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Kamis tanggal 16 Januari 2025, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab 1 Yohanes, pasal yang kedua ayat 2. 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikian firman Tuhan. Yesus pendamaian untuk segala dosa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab menyatakan bahwa semua manusia yang ada di dunia ini tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Demikian Roma 3 ayat 10. Ini terjadi sebagai akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Akibat dosa, maka murka Allah nyata atas semua orang berdosa. Dengan usaha dan upaya sendiri, bahkan dengan perbuatan baik sekalipun, manusia tidak akan pernah dapat memperoleh keselamatan dan mengalami pemulihan hubungan dengan Allah, kecuali inisiatif itu datang dari Allah sendiri. Inilah yang disebut anugerah. Jadi proses pembenaran atau dalam nats renungan kita hari ini disebut dengan istilah pendamaian dikerjakan oleh Allah sendiri. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memberikan keselamatan atau pendamaian pada manusia. Bukan karena kesepakatan atau karena andil manusia, tetapi oleh karena anugerah Tuhan semata. Dan anugerah itu merupakan hal yang terbesar yang diberikan Tuhan melalui anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Dengan kata lain, salah satu tujuan utama Yesus datang ke dunia ini adalah untuk pendamaian dosa-dosa manusia. Kata pendamaian dalam nats ini dapat diartikan dengan penebusan dosa atau pengampunan dosa. Semua ini merujuk pada penyelesaian, pelunasan, atau pembayaran hutang dosa. Di samping itu, kata pendamaian dapat juga diartikan sebagai pengalihan murka Allah dengan ditanggung Kristus sebagai pengganti kita. Intinya, Yesus rela mati di kayu salib di Golgota untuk menanggung hukuman Allah atas segala dosa kita dan bahkan dosa seluruh dunia. Mati di kayu salib adalah sebagai wujud cinta kasihnya kepada manusia. Penderitaan fisik harus dijalani Yesus, diejek, dihina, dipukuli, dipaku, dan lain sebagainya. Ia juga harus tergantung di salib. Semua itu dialami Tuhan Yesus untuk menanggung dosa-dosa manusia. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa-dosa kita. Dengan demikian, nats renungan kita hari ini
atau 1 Yohanes 2 ayat 2 yang berbunyi, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ingin menjelaskan bahwa, pertama, Yesus Kristus adalah pembela bagi orang-orang yang berbuat dosa. Kedua, Yesus menanggung hukuman dosa dan menawarkan pengampunan kepada semua orang di dunia. Ketiga, penebusan Kristus tidak dibatasi untuk kelompok atau jenis orang tertentu, melainkan untuk semua orang di dunia. Oleh karena itu, selayaknya kita bersyukur atas kerelaan Yesus sebagai pendamaian bagi kita yang berdosa ini. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah hanya di dalam nama Yesus Kristus. Puji syukur, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu. Hari ini kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa Tuhan telah mendamaikan kami manusia berdosa ini dengan Allah Bapa di surga. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu, agar kami tetap bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin.